Kalau gue punya dompet yang banyak sekatnya itu. Jadi ini gue tulisin tuh. Ada tuh dompetnya di online. Feelingnya nggak nanti? Lupa. Ada dompet. Jadi emang dompet pengeluaran bulanan. Aplikasi. Jadi dompet dia tuh naik uang naik. Jadi dia ada sekat-sekatnya. Jadi banyak tuh kantong-kantongnya. Kenapa harus disekat-sekatin? Ih, kenapa sih cowok itu tahu banget ya, sumpah. Kalau cewek itu sedetail itu. Ada tips nggak sih dari kalian nih buat ngatur? Gue juga belajar ya, karena gak susah banget nih ngatur budget selama sebulan tuh gimana? Nih, ini bulan apa? Ini bulan Maret ya. Ini kita shoot bulan Maret. Gue udah ada tuh list pengeluaran untuk gajian Maret ini untuk April. Kalau gue sih masak karena kan memang di rumah kan gak cuman berdua ya, jadi ada banyak orang. Enggak. Ya nggak kewajiban juga dong masak gitu. Hai. Hitung dulu. Oh iya, hitung dulu ya. 1, 2, 3. Hai. Halo semuanya, balik lagi dengan kita bertiga di Sensual Paradise. Dan di video kali ini kita bakal ngobrol hal yang sebenarnya gua gagal ngelakuinnya karena menurut gua susah banget sih, yaitu tentang budgeting. Kan lu FM sih. FM apa? Ya pinter ngatur keuangan lah harusnya. FM fund manager. Ya terus? Ngurusin duit orang. Bukan duit sendiri. Oke. Ngurusin duit orang bisa, ngurusin duit sendiri ya. Susah ya. Dan kebetulan awal April ini kita udah memasuki bulan Ramadan, di mana umat muslim udah mulai menjalankan puasa. Semoga lancar puasanya dan ibadahnya diterima di sisinya. Amin. Gitu ya? Amin. Oke. Nah, tentang budgeting, gue mau tanya nih sama ibu-ibu yang ada di sini, gimana sih menurut kalian? Kalian ada budget khusus nggak sih pada saat bulan Ramadan? Dari bulan-bulan sebelumnya itu ada perbedaan nggak sih? Budget khusus gitu? Iya, budget khusus. Kalau selama bulan Ramadan sih, kalau gue sendiri gue nggak ada budget khusus sih, maksudnya ya sama aja kayak bulan-bulan sebelumnya gitu. Budget untuk makan ya sama aja gitu, nggak ada perbedaan. Jadi sama gitu, maksudnya nggak ada kelebihan budget gitu, karena menurut gua kan kalau misalnya pada saat mulai puasa itu banyak banget tuh, ada jual takjil, ada banyak makanan-makanan yang kayaknya enak banget gitu untuk dibeli. Dan menurut data juga ketika bulan puasa biasanya di Indonesia ini biasanya terutama yang untuk umat muslim itu daya belinya meningkat gitu. Jadi ada bisa dibilang budget tambahan gitu. Kalau kalian nggak ngerasa hal itu terjadi? Enggak sih, kalau gue sih enggak sih. Budgetnya sama aja. Makannya sama gitu. Iya, sama aja. Berapa kali juga. Misalnya kalau bulan puasa sahur sama buka, ya emang sehari-hari juga gue dan suami gue memang makannya tuh 2 kali sehari, makan pokok nasi gitu ya. 2 kali. Kecuali di luar jajanan ya. Dan jajanan itu kalau kita jajan siang, sore, malam itu ya kita alihkan ke takjil ya. Iya, betul. Iya, begitu. Ya, berarti ada tambahan takjil loh atau gimana? Dari switchingan kita jajan siang, sore itu loh. Oh iya. Kalau hari biasa, bulan sebelumnya. Hari biasa ada kita kan jajannya. Iya, bisa disorekan kalau sore-sore lapar ya. Oh, iya. Jajan iya. gitu. Tapi kalian masak nggak sih? Kan gini. Kalian kan ya masih kerja gitu ya, masih kerja. Mungkin pada saat bulan puasa itu kan akan siapin subuh ya. Ya, sahur kan. Nah, itu kalian masak atau beli aja gitu atau gimana? Kalau gue sih masak karena kan memang di rumah kan gak cuman berdua ya, jadi ada banyak orang. Berarti bangun jam berapa? Kalau untuk biasanya masak sebenarnya misalnya nih ya, untuk buka puasa ya udah kan nyiapin buka puasa tuh, masak itu tuh sebagian untuk buka, sebagian lagi disimpan di kulkas untuk sahur. Jadi nanti sahur tuh angetin doang gitu. Nggak masak lagi gitu sahur. Karena kan lebih hemat waktu juga ya kalau misalnya kita udah nyiapin makanan di kulkas, sudah tinggal angetin doang dibanding kita masak lagi subuh-subuh bangun tidur ya. Iya. Tidur subuh-subuh kita harus makan gitu. Iya. Kalau gue karena memang di
hari-hari biasa pun gue order makanan, gue lagi malas masak kebetulan beberapa bulan ini. Jadi ya sahur buka itu kita biasanya gue beli pas buka untuk makan malamnya, sisanya itu untuk sahur gitu. Jadi tinggal angetin juga. Nih, sorry nih sebelumnya, kalau gue kan non muslim ya, maksudnya non muslim nggak pernah ngalamin sahur itu kayak gimana. Tadi kan Mbak Femi bilang kalau misalnya sahur itu beli pada saat buka puasa kan, puasa buat depan. Pernah nggak sih beli pada saat sahur itu ada yang jualan nggak sih, maksudnya apa udah rame banget di sini buat jualan pada sahur pagi itu? Harusnya sih banyak ya, kayak di aplikasi-aplikasi online itu. Banyak juga sih kan, kadang ada warteg yang 24 jam kayak kayak junk food yang 24 jam, makanan cepat saji 24 jam banyak sih pastinya. Cuma malas ya Mbak, bangun tidur order gitu. Dan itu kan harus nunggu ya, keburu imsak gitu, kadang lama kan, ribet, itu lebih ribet. Kita nggak tahu tuh waktunya cepat atau enggak tuh disiapinnya, dianterinnya. Jadi gue lebih milih beli pas buka. Oh, disiapin pas. Iya, jadi kan sahurnya kita tinggal ngangetin kan. Jadi kalau sahur itu makan juga nggak terlalu banyak sih, biasanya kita kayak cuman ya udah secukupnya aja. Jadi kayak misalkan nih cuman makan nasi pakai telur doang gitu, ya udah. Atau enggak masak Indomie gitu ya, makan mie doang gitu, yang nggak masalah juga gitu, karena nggak bisa makan yang terlalu banyak juga kalau misalnya sahur. Lebih semangat itu kan makan pas buka ya. Pas buka, pengennya makan yang macam-macam karena kita seharian itu puasa. Kalau sahur sih karena kita udah masih kenyang kadang ya Mbak ya, masih kenyang pas makan buka itu, tidur, sholat tarawih tidur, kita masih kenyang tuh, pasti sahurnya tuh masih kerasa kenyangnya. Cuma kan mau nggak mau kita harus makan kan. Iya. Untuk puasa itu kan biar ada energi, ya kayak gitu. Nih tadi gue lihat di antara dua ibu ini ada perbedaan, yang satu masak, yang satu order makan online lah bisa dibilang. Mana yang lebih murah nggak sih sebenarnya? Sebenarnya yang murah tuh yang mana? Lebih murah yang mana? Antara dua itu ya, masak atau order. Kalau gue kan karena kebetulan rame, kalau misalnya beli itu mungkin jatuhnya lebih mahal ya. Jadi menurut gue lebih murah kalau misalnya gue masak gitu. Karena untuk nggak cuma untuk berdua gitu, karena rame gitu. Jadi lebih murah kalau misalnya masak sendiri gitu loh. Cuman nggak tahu kalau Femi kan cuma berdua tuh. Iya sih, gue cuma berdua kebetulan. Gue lebih milih online karena gue tadi balik lagi kan, gue pernah cerita ya, gue tuh kadang males kalau masak dalam jumlah yang dikit gitu kan. Kadang kita males, kayak misalnya satu ikat kangkung nih, satu ikat kangkung kan banyak ya Mbak ya, gede juga, itu mau nggak mau harus dimasak semua kan, nggak mungkin disisain kan, itu tuh bakal kebuang. Jadi mubazir ya malah. Sama-sama berdua. Suami gue juga itu makannya dikit juga. Gue kadang makannya dikit juga gitu, lauknya kadang ya. Banyak jajan. Di Sky. Lauknya dikit sih tapi jajannya banyak. Iya. Jadi sayang, kalau gue mikirnya ya udahlah beli aja ya, udah satu porsi daripada gue masak banyak yang kebuang, itu malah dalam hati itu kayak sayang gitu. Udahlah mendingan beli yang agak mahal. Iya, tapi masih worth it. Masih banyak promo juga ya. Gue pasti nyari yang promo. Nyari yang promo 60% gitu. Tadi kan Mbak Widya bilang masak ya. Masak itu dibikin nggak sih, apa namanya, hari ini mau masak apa, besok mau masak apa, itu apa random aja gitu? Oh, meal plan gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk meal plan sendiri sih pasti dibikin ya, karena kan kalau gue sendiri misalnya belanja untuk sayur ya, belanja sayur atau makanan gitu tuh sebulan, nggak sebulan sekali, jadi seminggu sekali itu pasti belanja ke pasar. Kalau untuk belanja bulanan itu misalnya belanja kayak untuk keperluan deterjen gitu, minyak goreng, nah itu maksudnya belanja bulanan, sebulan langsung tuh. Tapi kalau sayur itu seminggu sekali. Nah sebelum belanja biasanya itu gue bikin meal plan dulu nih. Jadi seminggu ke depan itu mau masak apa aja, di list tuh dari hari Senin sampai dengan hari Minggu mau masak apa, terus bahan-bahan makanan yang akan dibeli itu apa aja gitu. Jadi kan pas ke pasar udah tahu gitu di list itu apa-apa aja gitu yang mau dibeli. Nggak pusing-pusing, jadi nggak nyampe pasar
ini bagus beli ini bagus tapi nggak tahu mau dibikin apa gitu. Oh. Jadi kayak ya udah impulsif aja beli ini. Tapi Taunya kan nanti bingung kebanyakan gitu. Cewek kayak gitu kan, maksudnya bahkan even udah ditulis pun itu kayak Ada pada improvisasinya saat ya. udah kemana-mana dulu gitu, nggak langsung. Iya, bener sesuai sih, dengan sih, catatan memang. itu. Iya, Kita aku juga keliling gitu dulu ya. iya. Tapi setidaknya saat kita udah bikin meal plan, kita udah bikin list belanjaan kita apa aja tuh, kalaupun kita mau belanja di luar dari list yang ada, ya itu nggak bener-bener nggak over budget. Jadi Ah. mikir gak sih gini, ini yang gue butuhin nih selama seminggu. Terus lu mau random gitu, misal beli ini, kan yang gue butuhin segini, gitu loh. Jadi kita udah ada pikiran, oh ya udah, yang gue perluin ini memang seminggu ini gitu loh. Kalaupun memang ada tambahan ya nggak Paling banyak, ya. paling 1, 2, 3 Berarti gitu. Di hari-hari berikutnya itu nggak ada kurang ini nggak beli lagi, itu udah Udah rencana semua semuanya sih. ya. Ya paling kalau cuma dikit-dikit ya itu mah Iya. yang kecil-kecil doang lah. Berarti sebulan 4 kali ke pasar, Iya, 4 kali ke pasar setiap minggunya. setiap minggu Seminggu Pasti. itu udah pasti habis ya itu ya. pasti. Ya kalaupun sisa dikit lah ya kan, sayur aja juga nggak bisa lama-lama di kulkas ya kan. Jadi tetap harus belanja gitu. Makanya gue bedain gitu. Kalau misalnya belanja seminggu sekali ya untuk sayur, belanja bulanan ya beda lagi gitu. Udah ada budget-budgetnya sendiri. Hmm. Gitu. Oke, jadi mungkin bisa diambil kesimpulan dari dua ibu-ibu ini, yang satu masak, yang satu ya beli aja gitu karena cuma berdua. Jadi sebenarnya nggak bisa dijudge juga mana yang lebih murah, mana yang lebih mahal gitu. Tergantung orangnya di satu keluarga tuh seperti apa gitu. Karena kalau cuma 2 orang, kalau sendiri, misal gue sendiri gitu misalnya harus masak, ya menurut gue sih agak berlebihan gitu kan. Jadi dengan ada banyak promo di order online, terus ya lebih simpel juga, ya itu lebih bagus. Tapi kalau mungkin orangnya banyak gitu, satu keluarga gitu banyak, itu lebih dari 2 orang lah bisa dibilang, mungkin masak jadi satu solusi gitu, itu bisa nekan budget banget gitu. Cuman ya mungkin konsekuensinya ya ibu-ibu jadi pada capek ya mungkin ya kalau misalnya harus masak, tapi itu kan memang udah kewajiban ya, jadi tinggal diatur aja Enggak, jam-jamnya. Kenapa? ya nggak kewajiban juga dong masak gitu. Kenapa? Dia udah gatal masih ngomong. Kenapa gue jadi gimana? Ya, Enggak. gimana maksudnya nih? Maksudnya Ya, gini maaf, loh. Maaf ibu. Maaf ibu. Beneran. Kan kita sebagai perempuan ya maksudnya kayak ada yang berumah tangga ataupun yang kerja gitu. Misalkan kita beli nih, kita nggak masak sendiri, terus diomongin, lu nggak bisa masak, beli mulu gitu kan, boros gitu Lu kan. sering ngomongin gitu ya? Enggak juga Oh, ya, ya baik. Ya baik. Iya, masalahnya Lu tuh calon suami kayak ayah. iya, Alah, jangan menghakimi gitu guys. Sebenarnya nggak ada yang Oh. salah juga. Ya mau beli silakan aja gitu. Misalkan memang kayak kondisinya kayak Femi berdua, menurut gua ya itu masuk akal gitu, daripada buang-buang mubazir makanan, Asli. beli. Selain itu kan ada promo, ya kenapa enggak Gua sosok gitu. nih, jatuhnya ya gua mau sosok hemat. Gua beli ini biar hemat. Ujung-ujungnya kan kita nggak mungkin masak semua ya, misalnya kayak daging itu kan nggak mungkin kita segepel gitu ya untuk sehari. Kan ada misalnya apa sih Mbak, seperapat juga itu menurut gua udah agak kebanyakan Iya, ya. apalagi kalau dia berdua sih kebanyakan. Iya, maksud gua daripada pasti ada bosannya juga kan menu sehari itu, nggak mungkin daging lagi. Daging lagi. tapi gue ada satu cerita ya. Kalau misalnya Mbak Femi ini Apa tuh? biasanya lu pas istirahat, misalnya sebelum istirahat kan suami lu WFA nih, WFA. Iya. Dia Udah pasti selalu ingat, Jalan 3 tahun ya Pak. ya kan? Dia selalu suami lu WFA 3 tahun. Yes. Anjir, enak bener. Oh, banget. Enggak gini, setiap jam 12 gitu pas istirahat pasti dia ingat buat Sebelumnya sih. orderin. Sebelum ya. itu kalau kelupaan. Itu biasanya jam 11 itu udah gua cari-cari. Jadi dia di kantor tapi orderin suaminya di rumah supaya bisa makan. Heeh. Jadi maksud gua adalah zaman sekarang itu bentuk care seorang istri itu nggak harus lo harus masakin gitu. gitu. Orderin pun itu menurut gua udah Ih, wah ini keren banget Iya sih, kan? maksudnya nggak ya suaminya ya tinggal bisa makan gitu, terima ordernya gitu sih. Ya Iya. itu menurut gua Walaupun kita nggak masakin, seenggaknya kita masih care, masih ngurusin makannya gitu. Jadi dia istirahatnya tuh makanannya tuh udah ada, dia udah Udah langsung bisa disiapin. makan. jadi nggak harus saklek
harus masak nih buat ketahuan. Iya. Nggak harus. Bahkan kan kadang ada mungkin suami juga yang nggak mau ribet ya, yang nggak mau ribet maksudnya. Kayak lo. Iya. Ya maksudnya kalau bisa beli di luar ya beli aja. Udah tahu gue. Ini udah tahu banget kan. Mbak beliin ini dong, Nah. buat ini. Iya. Tetap gua. Aja istilahnya. Iya, Gue pasti yang harus harus ribet. Mungkin yang ini pertanyaan terakhir kali ya. Ada tips nggak sih dari kalian nih buat ngatur? Gue juga belajar ya, karena gak susah banget nih ngatur budget selama sebulan tuh gimana? Karena nih yang gue tahu dari lu kan, lu harus bayar kayak kontrakan itu sebulan langsung nih. Itu kan setahun langsung kan, maksudnya nggak kalau misalnya Bukan dibayar bulanan. per bulanan kan kayak kelihatan ringan gitu ya, kita bisa nyicil lah gitu. Tapi kalau harus dalam jumlah besar setahun sekali, itu lu cara ngumpulnya gimana? Ya gue belajar lah, kalian gimana sih cara ngatur budgetnya? Kalau gue sih karena ada yang lu tanya tadi kontrakan ya. Misalnya kontrakan gue berapa belas juta atau berapa puluh juta gitu ya. Kita bagi aja 12 dalam setahun itu kan. Jadi kita harus ya tabungin, bener-bener ditabungin di rekening yang nggak lu apa-apain gitu. Pernah nggak kepake? Kalau lu kepake sih nggak pernah ya. Malah gue masukin reksadana sih. Reksadana kantor. Woi, Iya, gue ya boleh sih. ya gue invest. Iya, boleh dong, gue invest di reksadana. Iya. Ya udah gue masukin. Iya kan? Iya, iya. Jadi per bulan itu atau misalnya ya per bulan lah ya. Jadi nggak Ya ada- sisihin aja udah. Nggak ada hasrat gitu. Gue pakai dulu lah gitu. Nggak ada. Itu balik lagi ke orangnya sih. Kayaknya. Kayak gue Iya. kan misalnya Nah, pengen beli apa ya udah beli gitu, terus iya. Enggak, itu emang bener-bener gua susah banget kayak nahan gitu. iya, gua pos-pos kan emang untuk itu. Ya udah nggak gua pakai. Kalau Mbak Widya gimana? Seminggu belanja itu, Hmm. maaf ya, selalu ada duit. Maksudnya gimana sih? Maksudnya apa ya? Kayak udah, wah hari minggu ini harus, ya aduh gue sih kayaknya mikir keras gitu ya. Maksudnya kayak harus nyiapin. Pegel ya mikirinnya Iya, juga iya nggak pegel sih? ya. Kayak maksud, hari ini tuh harus ada duit karena mau ke pasar gitu. Nah, gini. Waktu gue jadi anak-anak, ya kan, masih jadi anak-anak, itu gue nggak pernah mikir mah gue tuh mau kayak gimana belanjanya, bodo amat, yang penting di rumah ada makanan gitu. Iya. Kita nggak pernah nanya Mm-mm. ini makanan asalnya dari mana gitu. Kalau sekarang Pas kita udah yang ngatur. gede kayak waduh, mau belanja tinggal segini duitnya, gajian masih lama lagi. Nah, Udah mulai kerasa itu ya. gimana apalagi ibu-ibu gitu, gimana sih tiap minggu? Kalau misalnya kan ini kayak pengeluaran untuk belanja per minggu itu kan jadi hal yang wajib ya, harus dilakuin istilahnya. Berarti kita harus udah pisahin dari Iya dong. awal bulan gitu ya, udah budgetin aja gitu. Kira-kira ada 4 minggu nih, seminggu kita udah tahu dong berapa sih pengeluaran untuk belanja kita. Dari yang sebelum-sebelumnya nih, maksudnya ketahuan udah ketahuan. Iya, udah ketahuan. Kurang kalau gue sih ya, ini gue pribadi sendiri ya, maksudnya nggak tahu kalau orang-orang ya. Kayak misalnya per minggu itu, kalaupun memang lebih ya nggak akan lebih yang gimana banget, udah ketakar gitu. Maksudnya Oh. seminggu itu ya kurang lebih, misalnya budgetnya segini gitu. Udah langsung dari awal tuh udah kita pisahin aja, udah dikali 4 udah dari awal. Pernah kepake nggak? Sama kayak pertanyaan gua. Iya kalau kepake sih pernah ya kan, tapi diganti lagi juga gitu, tetap aja kepake juga nggak kepakein semua gitu, karena kan ya ini tetap harus dibeli gitu per minggu gitu, mau nggak mau gitu. Tapi sebenarnya masalah semua yang udah direncanain terus kadang kepake itu balik dari situasi kondisinya sama iman kita nggak sih? Ya iya, makanya kalau misalnya Beda. tiba-tiba Pengeluaran apa ya bilangnya ya, pengeluaran atau Lu mau apa? Ntar. Ya udah nggak apa-apa, kita tungguin ya guys. Lagi mikir ya. Ya, ayo. kalau Apa? gue kan tiap Apa? bulan Jenisnya ada apa? tuh apa mbak list ya, list pengeluaran. List pengeluaran. tuh beda. Kalau gue lu nggak tak, mungkin lu ya udahlah untuk hidup hari ini, untuk makan hari ini. Iya, Jadi gua- Kalau masih ibu bujang, rumah- kalau ibu-ibu kalau tuh ibu rumah beda. tangga, detail-detailnya ada. Iya, lu harus budgetin. Detail-detailnya lu ada. nyatet nggak? Nyatet apa udah ada di bayar? Nih, ini bulan Catat apa? aja udah di Ini bulan Maret ya. Ini kita shoot bulan Maret.
gue udah ada tuh list pengeluaran untuk gajian Maret ini untuk April. Oh berarti sekarang kan kita by the way kita gajian kan tanggal 25 kan? Udah ya berarti ya? Enggak, kita kan gajian tanggal 25 Maret kemarin kan? Iya, Berarti lu sebelum udah- pokoknya sebelum itu gue sudah ada list Untuk pengeluaran. pengeluaran Oh. untuk bulan Maret, untuk bulan April ya kan, bulan Maret Semuanya ke udah April. detail banget tuh. Sudah sedetail-detail sampai listrik gue harus beli berapa nih, cukupnya emang sebulan itu berapa nih listrik rumah gue, sampai ke warung, untuk warung segala macem, beli bumbu dapur ataupun galon kan kita ke warung ya, itu udah gue Gas. pisahin. Berarti token listrik lu nggak pernah bunyi titit-titit gitu ya? Bunyinya bukan titit-titit sih. Oke. Lanjut. Jadi benar-benar sedetail kalau gue sih kayak gitu. Gue list dulu untuk pengeluaran bulan depan sedetail-detailnya. Sebelum gajinya ada pun udah gue list duluan tuh. Kayak gitu. Jadi nggak pernah defisit dong. Maksudnya ya udah kalau misalnya udah ketahuan dari hitungan itu defisit ya lu akan potong yang mana yang nggak perlu. Gitu. Caranya yang memang belum kita pakai dan itu tuh urgent loh, nanti jangan sampai kepake. Gua tarik tunai dulu. Emang gua punya dompet yang Hai dadah. Aduh. Aduh. Aduh ya Allah. Menguji kesabaran. Coba kita rekam dulu bapak-bapaknya tuh yang di sana Kita lagi. lagi. Aduh. Nggak bisa dari gue. Ya udah, nggak apa-apa. Bisa mbak. Bisa. Iya pak. Ih gila banget ya. Tadi kita nunggu dia teleponan. Sekarang berhenti dulu buat Grab. Aduh. Wih 11.000 lagi. 11.000 mau nggak 11.000? 11.000 penawaran pertama. Enggak, kenapa? Di aplikasi lu lebih murah dibanding dia? Nggak tahu. Entah. Emang gak sih? Dia udah ditandain kayaknya. Sama semuanya memang. Lu tuh dari aplikasi Online. semua online tuh lu dapat Online benefit. banget, Kenapa sih mbak? Lu anaknya siapa? Lu anaknya Mark Zuckerberg? Lu anaknya Nadiem Makarim? Enggak ya? Bukan. Gue sering lo digituin. Kenapa? Ini ya lu ada orang dalam ya, sering. Mbak mesennya ini udah. 11.000. Iya nggak apa-apa. Bukannya nggak apa-apa, lu malah seneng kan? Di berapa di lu gua tanya? 17. Iya nggak apa-apa ya li apa? Oh di aplikasi lu 17.000. Iya, beda harganya. Ntar. Lu 11.000, iya lumayan anjir. Lumayan nemenin. Iya iyalah. Ntar mau boleh nggak gua minta Dia isi, pesenin? Guys, nanti kalau yang mau minta pesenin boleh komen di bawah ya. Kalau yang mau minta pesenin. Ini kita bahas apa sih anjir, jadi bahas online. Gojek anjir. Udah tuh di Mitra. Oke mbak. Ya. TGT, belakangnya TGT pokoknya. Apa tuh gitu? Ayo gua kirim. Pelannya TGT. Apaan TGT? Tete. Itu masih ngerekam kan tapi? Masih. Sampai Udah, mana udah. tadi? Sampai mana? Anjir, sampai mana tadi? Sampai pengeluaran gue ya, list. Iya. Kan lu list tuh katanya. Kan Nah, lu tarik tunai katanya. Tarik tunai itu Oh. apa? jadi caranya tuh walaupun gue list kan kadang kita kepake ya mbak, atau sulit pengen ini pengen itu gitu. Caranya gue buat ngindarin itu sih, gue tarik tunai tuh. Yang misalnya untuk warung kan nggak mungkin ya kita warung pakai alat Warung apa? kayak warung biasa, warung kelontong deket rumah, kayak beli galon, Oh, beli kalau modal lu belanja ke warung maksudnya. Iya, itu kan nggak mungkin kan Mereka pakai. ngiranya lu punya warung. Oh, enggak. Kalau gua belanja ke warung, itu sampai belanja apapun, padahal gua nggak tahu nih sebulan itu gua belanja apa aja. Tapi yang pasti sih bumbu dapur gitu ya, galon, itu udah gua pisahin. Nah, caranya biar nggak kepakai di saldo rekening, gua tarik tunai. Juganya kan kalau warung kan nggak bisa kan pakai uang digital gitu kan. Debit. Jadi ya tarik tunai. Untuk laundry, gua tarik tunai. Pokoknya yang bisa ditarik tunai, gua tarik tunai. Gua simpen di rumah. Jadi udah ada dompetnya khusus tuh. Nah, jadi kalau itu ya untuk makan kan belanja online, makan, jajan, ya yang di saldo rekeningnya tuh ya itu, tinggal itu. Kalau untuk tabungan, gue pindahin lagi ke rekening yang nggak gue pakai atau yang nggak emang untuk khusus buat nabung aja. Tapi gue juga punya banyak rekening loh. Iya. Enggak. Dipisah-pisah semuanya. Karena kalau jadi satu rekening gitu ribet. Iya, bingung banget.
Ribetnya gimana sih? Ini ya, misalkan budgetnya itu berapa nih di satu rekening, kan kita ada mau bayar ini, mau buat itu, mau beli ini, beli itu gitu kan. Kalau di satu rekening gitu, gue ribet banget. Gue lebih merasa nyaman kalau misalnya nih budget untuk anak gitu ya, keperluan anak kan misalnya kayak pamper, susu gitu, udah masukin ke rekening yang ini, udah nggak usah diganggu gugat tuh. Nah terus misalnya untuk belanja bulanan, udah di rekening yang ini gitu. Untuk tabungan, rekening yang lain lagi gitu. Nah kita kan misalnya nih gajian dari satu bank. Nah itu ketika itu sampai nih, alhamdulillah digaji gitu misalnya, langsung kirim. Iya, langsung transfer ini, transfer itu. Jadi kayak gaji masuk udah ada pos-posnya sendiri gitu loh. Bahkan gaji masuk langsung hilang. Alhamdulillah karena udah emang Alhamdulillah langsung kosong pos-posin gitu. Soalnya kalau nggak kayak gitu, resiko untuk memakainya tuh akan ada kalau misalnya di rekening itu aja gitu. Jadi mendingan pas gajian tuh langsung dipos-posin gitu loh. Jadi bisa dibilang kalian ngebatasin, bisa bilang nafsu kalian lah ya, keinginan kalian untuk belanja itu dengan langsung ke rekeningnya beda gitu ya. Iya. Lalu narik Langsung diselamatin. langsung diselamatin. Iya. Yang bisa ditarik tunai emang keperluan-keperluan yang pembayarannya tunai, langsung tarik tunai aja, simpan di rumah dah. Kalau gue punya dompet yang banyak sekatnya itu, jadi ini gue tulisin tuh, ada tuh dompetnya di online. Kasih linknya nggak nanti? Gimana? Lupa. Ada dompet, jadi emang khusus, dompet dia pengeluaran nggak tahu bulanan. Aplikasi. Jadi dompet Dompet. dia tunai, uang tunai. Jadi dia ada sekat-sekatnya. Jadi banyak tuh kantong-kantongnya. Kenapa harus disekat-sekatin? Ih, kenapa sih cowok itu nggak tahu banget ya, sumpah. Kalau cewek itu sedetail itu. Padahal bisa ya, sebenarnya bisa sih satu dompet tinggal tarik. Iya. Cuma kadang kalau kecampur tuh, waduh, Nah, ini tuh. duit apa yang kepakai ya gitu. Iya. Jadi ada satu dompet nih, gua warung, gua tulisin tuh, disisipin kertas, ada tulisan kertasnya, warung, laundry, apalagi tuh yang tunai. Juga Bensin, iya bensin, kayak gitu, gua gitu-gituin. Yang pembayaran tunai. Kepala gue pusing anjir. Seriusan maksudnya? Iya. Aduh, ternyata Sedetail itu, makanya itulah wanita. Kenapa sih bengong? Istimewanya wanita sedetail itu. gue nggak pernah melakukan itu, sumpah. Makanya. Gue bener-bener ketika gaji masuk sebulan itu Ya udah ya. nggak tahu itu kemana aja, paham nggak? Ya paling ya yang bisa dilihat yang gede-gede, misalnya bayar kewajiban kayak gue harus bayar KPR segala macam, itu gue tahu tuh. Tapi sisanya kayak beli apa tuh gue kayak yang nggak pernah kepikir sedetail itu gitu. Mungkin gue harus seperti itu apa biar bisa sukses, mungkin gue nggak tahu sih. Menurut gue sih masih wajar ya, karena dia lu masih sendiri. Ya karena masih Nggak single usah ya. dibuat sendirinya. Iya, memang benar adanya gitu kan. Biasa aja sendirinya. Kalau kita kan memang ada banyak pihak yang kita urusin ya Mbak, gitu. Ya. Kalau sendirian kan fleksibel lah. Yang menurut gua ini pembahasan di channel ini yang paling gua pusing, sumpah. Karena mungkin nih channel ini namanya Sensual Paradise karena gua masih berada di scenes-nya nih tentang keuangan. Ini banyak banget dosa keuangan gua yang mulai belum ngatur keuangan, budgetingnya kayak gimana, itu belum ada di gua. Makanya perlu teman-teman untuk sharing gimana sih teman gua itu budgetingnya seperti apa gitu. Mungkin ya banyak hal yang gua pelajarin ya, mulai dompet disekat-sekat kayak kontrakan gitu kan. Dan listriknya nggak bunyi titit-titit, katanya bunyinya apa? Iya, ada lah ya. Oke. Dan apa tadi, rekening juga dipisah-pisah gitu. Iya. Ya boro-boro misah-misahin rekening. Gua buka rekening aja kalau memang gak ada kebutuhan mager gitu ke bank untuk buka rekening, ya enggak. Jadi ya mungkin ini pelajaran juga buat teman-teman, kita bisa sharing di sini dan semoga bermanfaat ya. Dan semoga pada saat bulan Ramadan nanti ibadah kalian yang kusuk nggak sih, kusuk dan lancar gitu ya.
tapi tidak membebani budget gitu. Jadi budget kalian nggak berlebih lah, bisa dibilang nambah-nambah dikit ya nggak apa-apa, tapi nggak over dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Oke, mungkin sekian ya. Iya. Makasih ya Mbak Fem, makasih ya Mbak Wid udah Sama-sama. ajarin cara nyekat dompet. Dekat-dekat lu harus belajar ya kayak gitu ya. Iya. Ya udah, oke, sekian ngobrol-ngobrol kita kali ini, dan semoga informasi dari kita bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih semuanya. Bye, semuanya. Bye. Tuh, Guys, ada yang ketinggalan nih, sorry banget. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share video ini kalau memang video ini bermanfaat untuk kalian. Oke, makasih ya semuanya. Bye.